Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua putra-putriku, siswa-siswi kelas 3 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ananda semua, hari ini pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 A dan B. Namun sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kita capai dalam satu semester ini ya. Kompetensi dasar kelas 3 mata pelajaran Al-Quran Hadis dalam satu semester itu ada 3 KD ya, 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami arti dan isi kandungan Al-Quran surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, memahami hukum bacaan qalqalah. Dan yang terakhir, memahami arti dan kandungan hadis tentang sholat berjamaah. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Umar. Ini 3 kompetensi dasar yang akan kita capai dalam satu semester, yaitu semester sekarang, semester 1 ya. Baik, Ananda semua, tujuan pembelajaran hari ini kita ambil kompetensi dasar yang pertama, yaitu Bapak harapkan pada pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran Ananda semua kelas 3 mampu melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai yang dicontohkan oleh Bapak nanti, juga mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu sekali lagi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda semua mampu melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar beserta artinya ya. Baik, kita buka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama kali dalam susunan surah dalam Al-Quran ya. Ini adalah surah yang pertama dalam Al-Quran ya. Maka surah Al-Fatihah ini disebutnya juga Fatihatul Kitab ya, pembuka Al-Quran ya. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini diturunkan di Mekah, tergolong surah Makkiyah ya. Jumlah ayatnya ada 7 ayat ya. Nama lain dari surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab ya. Kenapa dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena surah Al-Fatihah ini merupakan induknya Al-Quran. Dari ayat 1 sampai ayat 7 merupakan pokok-pokok isi kandung Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa
isi kandung seluruh kitab suci Al-Quran terangkum dalam surah Al-Fatihah. Itulah surah Al-Fatihah ya. Nama lain dari surah Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Apa artinya As-Sab'ul Mathani? As-Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang berulang-ulang? Karena 7 ayat ini diulang-ulang setiap hari dalam sholat ya. Makanya Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam sholat ya. Kalau kita sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah ya. Ini merupakan rukun dalam sholat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohon maaf ya, ada WA, ada SMS. Kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Kalau redaksi hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Artinya tidak dianggap sholat untuk orang yang sholatnya tanpa membaca Al-Quran ya. Baik, itu sekilas tentang pengenalan surah Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, mari kita baca surah Al-Fatihah ini. Perhatikan tulisan ayatnya dan dengarkan pelafalannya. Sudah siap semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, kita coba terjemahkan ya. Ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kadang orang yang tidak tahu mengatakan ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin ya. Padahal ayat pertama dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin,
pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah 7 surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 beserta artinya. Sekali lagi, dalam pembelajaran hari ini Bapak harapkan para siswa semua mampu melafalkan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 secara baik dan benar, serta mengetahui terjemahannya atau artinya, ya. Sedikit Bapak jelaskan tentang kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang merupakan Ummul Quran, ya. Merupakan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Jadi seluruh kandungan isi di dalam Al-Quran itu terangkum dalam surah Al-Fatihah ini, ya. Makanya isi pokok kandungan surah Al-Quran diantaranya pertama tentang akidah, tauhid, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang hukum juga, dan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang isi pokok dan kandungan surah Al-Fatihah. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak kasih link di mana di sana ada beberapa artikel yang mungkin untuk para siswa bisa dipelajari tentang surah Al-Fatihah. Dari Bapak cukup sekian penjelasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk tugas Bapak tunggu sampai hari besok, ya. Hari Sabtu Bapak minta kelas 3 untuk membuat rekaman suara bacaan surah Al-Fatihah, ya, beserta artinya. Beserta artinya, ya, bukan video, tapi rekaman suara saja, ya. Jangan kirim video, nanti kuotanya habis. Ya, cukup. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.